Teka-teki selebriti populer yang ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya terkuak. Sepanjang 2 hari lalu, beredar inisial RN yang segera dikaitkan dengan nama Rizky Nazar. Tapi masih ada yang tidak percaya bahwa kekasih Syifa Haju itu memakai zat terlarang sampai akhirnya kemarin polisi membenarkan bahwa RN adalah Rizky Nazar. Publik pun terkejut. Lantas, benarkah beberapa jam sebelum penangkapan Rizky sedang bersama Syifa? Sejak penangkapan Rizky Nazar, para sahabatnya ramai-ramai memberikan dukungan. Di sosial media, kasus penangkapan Rizky Nazar juga menjadi trending topik nomor 1. Artis-artis sekelas Atta Halilintar hingga Verrell Bramasta juga terlihat memberikan support lewat postingannya di sosmed. Lantas seperti apa persahabatan yang terjalin antara Rizky Nazar dan artis-artis tersebut? Sementara itu, sebelum penangkapan Rizky Nazar, polisi juga mengamankan 2 artis lain. Ada Jeff Smith yang sudah 2 kali ditangkap karena narkoba. Ironisnya, Jeff baru selesai menjalani hukuman 2 bulan lalu. Selain Jeff Smith, ada aktor Bobby Joseph yang malah diduga bukan hanya pemakai. Benarkah ia sekaligus perantara dalam pemesanan zat terlarang tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rizky Nazar ditangkap polisi karena kasus narkoba. Publik pun dibuat tercengang, sebab selama ini tak terdengar aktor kelahiran 7 Maret 1996 itu berhubungan dengan narkoba. Kehidupannya terlihat jauh dari hal-hal negatif, sehingga karirnya di dunia hiburan termasuk mulus. Tapi teka-teki inisial RN yang sejak penangkapannya pada Senin malam 13 Desember 2021 beredar luas, akhirnya terkonfirmasi. Kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan dan Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan bahwa RN adalah Rizky Nazar. Aktor tampan berusia 25 tahun itu ditangkap dari rumahnya di kawasan Jakarta Timur dengan barang bukti ganja seberat 1 gram. Penangkapan seorang artis yang kemarin mungkin teman-teman bertanya siapa namanya Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang ditangkap kemarin itu atas nama Rizky Nazar. Rizky Nazar usia 25 tahun, Islam, artis, ditangkap. TKP-nya itu di Jalan Munggang, Kelurahan Balai Kambang, Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Yang bersangkutan pada saat ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis ganja Kemudian barang bukti yang diamankan itu ganja dengan berat kurang lebih 1 gram. Kemudian saat ini sedang dilakukan pemeriksaan belum bisa dihadirkan dulu karena masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan dari mana yang bersangkutan mendapatkannya karena masih diburu oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kabar ditangkapnya Rizky Nazar bukan hanya mengejutkan, tapi sekaligus menambah panjang daftar selebriti yang terjerat kasus narkoba. Kekagetan publik semakin besar karena sebelum ditangkap polisi, Rizky Nazar terlihat masih menikmati momentum kebersamaan bersama sang kekasih Syifa Haju. Dari unggahan sosial media kakak Rizky Nazar yang beredar, tampak mereka tengah menikmati kebersamaan yang lekat.
Dalam sebuah video yang beredar, Rizky terlihat menemani keponakannya belajar. Tapi polisi memastikan bahwa Rizky Nazar ditangkap seorang diri. Teman-temannya Pak, Tidak, dia sendiri ya yang diamankan. sekarang posisinya sudah di mana Pak Rizky Pak? Ya diamankan oleh penyidik saya. Di Polres. Di Polres apa di Polda Pak? Di Polres. Oh iya, positif kan? Waktu kejadian saya di lingkungan tuh lagi sama bapak-bapak di sini, biasalah sambil kita ronda karena kebetulan juga baru mulai bulan ini di portal, jadi karena rumah Mas Rizky itu di pinggir jalan pagi, malah bahkan jam-jam lewat jam 12. Untuk keluarganya juga saya nggak begitu dekat ya, karena saya juga nggak punya nomor kontaknya untuk orang tuanya ataupun kakaknya atau adiknya ya. Yang perempuan itu kan ada adiknya. Jadi kalau untuk pergaulan sih dia nggak bersosialisasi di lingkungan. Kalau untuk tinggal di sini dia udah lama, udah ada sekitar 10 tahunan lebih Bu. Karena sebelum tinggal di wilayah saya, dia di seberang itu rumahnya yang besar itu. Waktu ada almarhum bapaknya, dia rumahnya di seberang situ. Jadi nggak lama bapaknya meninggal, dia mungkin di rumah di seberang sini. Jadi udah lama dari kecil dia, dari SMP apa SD gitu udah tinggal di, ya udah tahu, cuman nggak begitu dikenal dengan saya karena memang dia mungkin sibuk dengan dunia artisnya. Memang biasanya dari kepolisian itu kalau untuk penangkapan masalah narkoba biasanya nggak harus konfirmasi dengan ketua lingkungan kayak Pak RT kayak saya gitu. Jadi ya mereka memang ada punya wewenang tersendiri untuk itu gitu. Jadi nggak ada konfirmasi dari pihak polisian ataupun dari pihak yang lain. Kejutan besar tertangkapnya Rizky Nazar karena kasus narkoba masih membuat publik tak percaya. Perbincangan tentang pria berusia 25 tahun itu ramai di sosial media sehingga menjadi trending topik nomor 1. Para selebriti juga terlihat membagikan postingan dukungan. Lantas seperti apa kedekatan Rizky Nazar dengan sahabat-sahabatnya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tidak memiliki sinyal dekat dengan penyalahgunaan narkoba, penangkapan Rizky Nazar sangat mengejutkan. Nyaris semua netizen tidak percaya bahwa kekasih Syifa Haju itu ditangkap polisi karena jeratan narkoba. Jadilah perbincangan tentang Rizky Nazar di sosial media menjadi trending topik nomor 1. Sepanjang hari Senin hingga kemarin, para selebriti juga membanjiri sosmed dengan postingan tentang Rizky Nazar. Terlihat Atta Halilintar, Verrell Bramasta, Tisa Biani, dan juga Axel Thomas memberikan support untuk menguatkan sahabatnya tersebut. Rizky Nazar yang dikenal sebagai artis muda dengan popularitas tinggi tentu saja dekat dengan artis-artis muda lain mulai dari Verrell Bramasta hingga Atta Halilintar. Masih teringat saat Verrell berulang tahun pada 11 September lalu, Rizky terlihat hadir bersama Syifa Haju. Selain sebaya, karena sama-sama kelahiran tahun 1996, mereka pun juga sering bekerja sama di dunia hiburan. Kebahagiaan Verrell yang sedang merayakan pesta ulang tahun terlihat jelas saat bercanda ria dengan Rizky Nazar, Syifa Haju, serta pasangan Atta Aurel. Seneng banget sih, yang pasti nggak nyangka papa sama teman-teman ngatur ini semua, terus banyak banget sahabat-sahabat aku yang datang dari aku kecil sampai teman-teman artis semua. Ini dari Rizky juga. Oke, kita tunggu.
hadiahnya ini Ki. DP itu Hadiah. sisanya Oh. Gua ngasih lontar yang lo nggak punya pasti. Gua nggak punya. Aku seneng lah kumpul rame-rame, ada Rizky, ada Shiva juga. Karena jarang-jarang kita bisa ngumpul semua kayak gini. Jadi ini udah hadiah terbaik, makasih Shiva. Tertangkapnya Rizky Nazar karena terjerat kasus narkoba menambah panjang deretan selebriti yang terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Beberapa hari sebelumnya, polisi menangkap dua artis lain, Jeff Smith dan Bobby Joseph. Tapi benarkah Jeff Smith yang baru bebas 2 bulan lalu langsung menjalani rehabilitasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalangan selebriti memang seolah menjadi pasar besar target peredaran narkoba. Sebelum penangkapan mengejutkan Rizky Nazar, sejumlah selebriti juga berurusan dengan kasus narkoba. Misalnya saja, Bobby Joseph yang ditangkap Satres Narkoba Polres Tangerang di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Jumat 10 Desember 2021 lalu. Saat dilakukan penangkapan, polisi mendapati barang bukti sabu-sabu seberat 0,49 gram. Tapi yang paling mencengangkan adalah Bobby yang pernah berperan dalam sinetron Candy tersebut diduga menjadi perantara untuk pembelian narkoba, terutama narkoba jenis tembakau gorila. Dalam pengakuannya, Bobby mengaku sudah mengkonsumsi narkoba sejak 6 tahun lalu. Kejadiannya adalah berawal pada hari Kamis, yaitu tanggal 9 Desember 2021, yaitu atas dasar laporan dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di daerah Serpong. Kemudian dari Polres Tangerang Selatan, ya di bawah pimpinan Kasat Serse Narkoba, ya ini melakukan tindak lanjut daripada laporan masyarakat tersebut. Kemudian berdasarkan penyelidikan di lapangan, ya memang betul akan terjadi transaksi narkoba, namun ya transaksi ini dipindahkan tempatnya ya oleh mereka yang akan melakukan transaksi ya menjadi di Kalideres, ya di Kalideres Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kintamani. Nah kemudian di situ ya dilakukan penangkapan. Ya dilakukan penangkapan, ya yang ditangkap adalah pada saat itu ya saudara Bobby Joseph, ya alias BJ, ya ditangkap pada hari Jumat dini hari. Ada barang bukti ya yang dikuasainya ataupun ada pada dirinya yang disembunyikan dalam rokok Sampurna Mile, kemudian dibungkus plastik, yaitu sabu-sabu atau sabu ya seberat 0,49 gram, ya 0,49 gram barang bukti sabu. Kemudian yang bersangkutan pada saat diamankan juga positif menggunakan sabu. Yang bersangkutan mengakui sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2015. Ya 2015. Kemudian berdasarkan pemeriksaan juga yang bersangkutan ini juga menjadi perantara ya dalam pembelian dan pemesanan narkoba jenis sintetis atau gorila ya. Terhadap tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan ya, penyidik dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan ini sudah menetapkan ya pasal yang disangkakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 114, 112 dan juga subsidiar pasal 127 ayat 1 dengan ancaman hukuman antara 4 tahun sampai 20 tahun penjara.
Sehari sebelum penangkapan Bobby Joseph, petugas dari Polres Jakarta Selatan menangkap Jeff Smith. Ini tentu saja menjadi kabar yang juga mengejutkan karena Jeff baru bebas menjalani hukuman dalam kasus yang sama 15 September 2021 lalu. Tapi seolah tak jera, pada 8 Desember 2021, Jeff ditangkap lagi dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Tapi berbeda dengan kasus pertama, kali ini Jeff langsung dibawa ke RSKO untuk menjalani rehabilitasi. Saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besar saya dan orang-orang yang saya sayangi. Dan juga saya ingin minta maaf kepada seluruh warga Indonesia karena saya sudah menjadi contoh yang tidak baik. Gimana Jeff keadaannya Jeff? Gimana Jeff keadaannya Jeff? Sehat ya? Refleksi juga Jeff. Kesalahan yang dilakuin Jeff. Stop dulu mas sampai sini mas ya. Tuh. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 14, 1 jam yang lalu kita diantar dari Polda Metro seseorang dengan inisial JS. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa benar kita telah menerima seseorang dengan inisial JS yang diantar oleh Polda Metro. Ya, hari ini asesmen ada permohonan dari pihak keluarganya mengajukan rehabilitasi ya untuk Jeff Smith. Saya sih minta maaf aja, minta doanya aja. 3 bulan yang lalu itu putusannya putusan pidana, cuman memang keluarga itu mencoba untuk mengajukan rehabilitasi secara mandiri. Gitu. Kalau kemarin kan juga kasusnya kan marijuana, bukan LSD. Proses hukum tetap berjalan, kita harus melalui proses persidangan dan lain sebagainya. Cuman dalam arti saya juga sedikit lega karena memang permohonan asesmen juga. Ya alhamdulillah kita juga terkait Jeff sudah mengajukan permohonan untuk asesmen TAT, tempat asesmen terpadu. Karena memang barang buktinya itu kan artinya bisa diakomodir bahwa dia bisa direhabilitasi. Dan alhamdulillah juga sudah disetujui, Jeff juga sudah berangkat ke RSKO. Minta doanya aja teman-teman juga karena memang kan kehilafan juga lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.